Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi dalam channel saya, Imron Wasi. Hari ini kita akan mencoba membahas dinamika dan persaingan politik yang akan bergulir di wilayah DKI Jakarta atau yang sekarang lebih populer disebut sebagai daerah khusus Jakarta. Saat ini pada pemilu 2024 ini menjadi momentum politik bagi seluruh daerah yang akan menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 ini akan bergulir di bulan November mendatang. Dalam konteks ini, wilayah DKI Jakarta persaingan politiknya sangat menjadi atensi semua pihak termasuk elit-elit politik. Bagaimana tidak, dinamika politik di wilayah DKI Jakarta ini tidak bisa dilepaskan dari figur politik seperti Anies Rashid Baswedan. Anies Rashid Baswedan sebagai mantan gubernur DKI Jakarta yang sekaligus sebagai kompetitor atau kandidat pada Pilpres 2024 yang lalu, ini kemudian memunculkan bahwa sosok Anies Rashid Baswedan ini akan berlaga kembali pada perhelatan Pilkada 2024 mendatang. Teranyar, Partai Keadilan Sejahtera mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan dan Sohibul Iman atau yang disingkat sebagai AMAN yang akan melenggang maju pada Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Meski demikian, tentunya bagi Partai Keadilan Sejahtera tidak mudah dan tidak bisa mengusung dan mendorong Anies beserta Sohibul Iman secara mandiri, hanya PKS saja. Karena Partai Keadilan Sejahtera meskipun sebagai pemenang pemilu pada 2024 yang lalu, tapi tidak mencukupi persyaratan yang sudah tertuang dalam undang-undang, yaitu 20%. Dengan kata lain, Partai Keadilan Sejahtera, teman-teman, ini harus membangun kongsi politik dengan partai politik lainnya. Oleh karena itu, seperti yang terlihat secara kasat mata bahwa figur Anies Rashid Baswedan juga tidak tinggal diam. Ia mencoba menjajaki komunikasi politik dengan sejumlah partai politik lainnya. Dalam hal ini, Partai Kebangkitan Bangsa yang juga mengusung dirinya beserta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 yang lalu, terutama DPW PKB DKI Jakarta, itu rencananya akan mendukung Anies Rashid Baswedan. Kemudian gayung bersambut disambut oleh Partai Keadilan Sejahtera. Tampaknya Partai Keadilan Sejahtera ini tidak mau ketinggalan seperti fenomena politik pada Pilpres yang lalu, di mana PKS itu mengalami ketertinggalan dibanding partai politik lainnya dalam mengusung dan mendukung sosok Anies Rashid Baswedan. Meskipun di ruang publik juga memunculkan istilah bahwa Anies Rashid Baswedan ini sangat melekat dengan Partai Keadilan Sejahtera, meskipun Pak Anies ini juga bukan kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Tapi saya melihat bahwa dideklarasikannya Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur dan Sohibul Iman sebagai petinggi dan elit PKS dengan Anies Rashid Baswedan ini bagian dari upaya untuk melakukan negosiasi politik, begitu ya, negosiasi politik bahwa bisa saja Anies Rashid Baswedan ini masuk ke Partai Keadilan Sejahtera. Tapi yang kedua juga bisa, teman-teman, bahwa Partai Keadilan Sejahtera ini ingin mendahului partai politik lainnya untuk mendeklarasikan kandidat yang akan mendampingi Anies Rashid Baswedan. Karena pada pemilu 2024 yang lalu itu tampak terlihat bahwa penetapan calon wakil presiden itu kan hanya melibatkan Partai Nasdem dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan PKS dalam konteks ini juga tidak terlalu intensif, teman-teman. Nah, sehingga dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2024 ini terlihat bahwa manuver politik PKS seminggu yang lalu ini justru sangat intensif sekali, teman-teman. Artinya mencoba mengunci figur calon wakil gubernur dari Anies Rashid Baswedan. Meskipun ini juga merupakan sesuatu yang dilematis. Bayangkan teman-teman, Anies Rashid Baswedan yang selama ini dipersepsikan terasosiasi dengan Partai Keadilan Sejahtera, pada akhirnya juga pada saat yang bersamaan didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Karena ini juga sama, teman-teman, pangsa pasarnya, ceruk pemilihnya juga sama. Bagaimana sumbangsi pemilih kader Partai Keadilan Sejahtera terhadap Anies Rashid Baswedan juga sangat besar, teman-teman. Baik itu pada Pilkada DKI Jakarta 2017, putaran pertama maupun putaran kedua, termasuk pada pergelaran Pilpres 2024 yang lalu, teman-teman. Jadi di sini istilah teman-teman yang lain mungkin jeruk makan jeruk. Nah, artinya memang dalam konteks ini bagaimanapun PKS dan Anies memiliki ceruk pemilih yang sama. Bagaimana
Anies Rashid Baswedan dan PKS juga pada pemilu 2024 yang lalu itu unggul di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Sebut saja misalnya di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Selatan. Di mana ketiga wilayah teritorial politik tersebut, pasangan Anies dan juga peserta pemilu yaitu PKS ini mengalami keunggulan, termasuk PKS juga menjadi kampiun, menjadi juara pada Pileg DKI Jakarta, meskipun belum cukup untuk mengusung kandidat secara mandiri, teman-teman. Nah, oleh karena itu, Anies Rashid Baswedan terlihat mencoba untuk membangun komunikasi politik dengan lintas partai politik lainnya, yaitu PKB ataupun Nasdem yang kemarin mengusung Anies dan Caimin atau Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Termasuk juga kita lihat bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mencoba untuk melakukan kompromi politik, negosiasi politik dengan figur-figur politik yang akan melenggang pada Pilkada DKI Jakarta, teman-teman. Nah, persaingan politik di wilayah DKI Jakarta ini sangat menentukan sekali, teman-teman. Di antara figur-figur lainnya selain Anies Rashid Baswedan juga muncul kandidat seperti mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sebagai partai Golkar ini juga digadang-gadang akan maju pada Pilkada DKI Jakarta, meskipun sampai saat ini partai Golkar itu belum mendeklarasikan Ridwan Kamil untuk maju di wilayah DKI Jakarta, karena kans kemenangan Ridwan Kamil itu lebih terbuka di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur. Nah, ini juga sangat unik, teman-teman, bagaimana Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto mencoba mengusung dan mendorong Ridwan Kamil untuk masuk dalam kontestasi politik di Pilkada DKI Jakarta. Nah, ini juga karena kita lihat bahwa di sana ada muncul kader Gerindra, yaitu Pak Deddy ya. Pak Deddy yang juga sebagai kader Gerindra yang secara elektabilitas juga di bawah Ridwan Kamil, teman-teman. Nah, artinya ketika Ridwan Kamil maju ke kontestasi politik DKI Jakarta, maka Deddy sebagai partai Gerindra ini bisa naik dan bisa unggul ya di wilayah Jawa Barat. Nah, artinya di sini selain pertarungan antar individu kandidat, juga ada pertarungan partai politik. Pertarungan dan persaingan partai politik ini sangat penting untuk menyambut kontestasi politik pada pemilu 2029 mendatang. Oleh karena itu, kita lihat bahwa juga muncul beberapa figur atau elit politik lainnya, misalnya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga sebagai putra dari Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep. Bagaimana nama Kaisang Pangarep juga coba dimunculkan pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta, karena ketika kandidat atau kontestan sudah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, maka ini akan membuka peluang struktur, peluang politik bagi kandidat dan partai politik untuk menghadapi konstelasi politik di pemilu 2029 mendatang, teman-teman. Jadi memang selain figur personal, juga ada persaingan antar partai politik, meskipun pada Pileg 2024 yang lalu di wilayah DKI Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera adalah pemenang pertama, kemudian disusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Partai Gerindra. Oleh karena itu, terlihat bahwa Partai Golkar di sini sangat berhati-hati dalam menentukan siapa yang akan diusung di DKI Jakarta, teman-teman. Karena memang sangat populer sekali Ridwan Kamil di wilayah Jawa Barat. Jadi kan politiknya sangat besar di Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan DKI Jakarta. Meskipun wilayah DKI Jakarta juga salah satu wilayah yang banyak ini ya warga pendatang di sana, teman-teman. Nah, memang dalam setiap pergelaran politik di wilayah DKI Jakarta, nama Anies Rashid Baswedan itu tidak bisa dilepaskan, teman-teman ya. Mungkin sebagian besar warga Jakarta ini sangat mengenal sekali Ridwan Kamil ya secara popularitas, karena di satu sisi dia pernah menjabat sebagai mantan gubernur DKI Jakarta, di sisi lain juga pernah sebagai kontestan pemilu Presiden 2024 mendatang. Jadi Anies Rashid Baswedan ini memiliki keunggulan dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya, teman-teman ya, gitu. Jadi memang kalau aktor politik maupun peserta pemilu lainnya hendak mengalahkan sosok Anies Rashid Baswedan, saya rasa harus lebih populer dibanding Anies Rashid Baswedan, baik secara popularitas, kemudian kompetensi, kapasitas, dan lain sebagainya. Karena memang dukungan warga Jakarta terhadap Anies Rashid Baswedan dan itu juga sangat tinggi. Ya, termasuk di Pilpres 2024 yang lalu, bagaimana pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar meskipun kalah di wilayah DKI Jakarta, tapi secara presentasi tingkat
keterpilihan warga PKS misalnya terhadap Anies juga tinggi begitu. Sedangkan untuk pemilih PKB disinyalir pada pemilu 2024 ini cenderung memilih pasangan Prabowo Gibran, teman-teman. Jadi kalau misalnya DKI Jakarta ini dimenangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai pemenang nanti di Pilkada November mendatang, maka tentu PKS bisa melakukan strategi politik, bisa mempersiapkan mekanisme politik untuk menghadapi perhelatan politik di 2029 mendatang, teman-teman. Jadi memang DKI Jakarta ini sebagai epicentrum politik yang sangat kuat sekali, teman-temannya, sebagai jantungnya politik Indonesia, teman-teman. Jadi memang perlu keselarasan antara pemerintah pusat yang ada di Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta, teman-temannya, terutama dalam konteks program dan kebijakan. Meskipun di siang lain kita tahu bahwa ada wacana untuk kemudian ibu kota itu akan pindah ke IKN, teman-teman. Baik, cukup sekian. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.